Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Next materi mengenai perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi yang kemudian dijual. Selain itu, perbedaan perusahaan manufaktur dengan perusahaan-perusahaan yang lain adalah dalam menyusun laporan keuangan. Oke, kita langsung saja ya ke contoh dari menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan lain adalah ketika kita membuat laporan keuangan. Di perusahaan manufaktur, pertama kali kita membuat namanya laporan harga pokok produksi. Sedangkan kalau perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, pertama kali kita membuat namanya laporan laba rugi. Tetapi untuk perusahaan manufaktur, pertama kali kita membuat namanya laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi terdiri dari yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terdiri dari persediaan bahan baku awal, pembelian bahan, retur pembelian, potongan pembelian, pembelian bersih, biaya angkut pembelian, harga pokok pembelian, bahan baku siap diproduksi, persediaan bahan baku akhir, biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua, terdapat namanya tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Berarti, biaya overhead pabrik ini bukan merupakan biaya bahan baku maupun tenaga kerja langsung. Melainkan, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pabrik, seperti bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, beban penyusutan bangunan pabrik, beban penyusutan mesin dan peralatan pabrik, beban pemeliharaan dan reparasi mesin, dan beban-beban yang lainnya. Intinya, biaya overhead pabrik adalah yang berhubungan dengan pabrik. Pokoknya biaya-biaya yang berhubungan dengan pabrik. Nah, selanjutnya, keempat adalah persediaan barang dalam proses awal. Yang kelima adalah persediaan barang dalam proses akhir. Berarti laporan harga pokok produksi itu ada 5 step. Step pertama adalah biaya bahan baku. Step kedua adalah tenaga kerja langsung. Step yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Step yang keempat adalah persediaan barang dalam proses awal. Dan yang step yang terakhir adalah persediaan barang persediaan dalam proses akhir. Nah, nanti hasilnya adalah harga pokok produksi. Setelah kalian membuat laporan harga pokok produksi, selanjutnya yang kalian lakukan adalah kalian membuat namanya laporan harga pokok penjualan. Laporan harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi. Nah, ini harga pokok produksi ini dari sini ya, harga pokoknya ya. Harga pokok produksinya ya. Jadi diturunin, ditaruh di sini. Kemudian persediaan barang jadi yang tersedia dijual, persediaan barang jadi akhir, dan jadilah harga pokok penjualan. Nah, setelah kalian membuat harga pokok penjualan, kalian barulah membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari 9 step. Step yang pertama adalah kalian mencari namanya pendapatan. Step yang kedua adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini itu dari hasilnya dari sini ya, dari hasil ini ya. Oke. Step yang ketiga adalah kalian mencari namanya laba rugi kotor. Step yang keempat adalah beban usaha. Beban usaha terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah beban penjualan. Yang kedua adalah beban administrasi umum. Next, step yang kelima adalah laba rugi bersih sebelum pajak.
Step yang keenam adalah pendapatan dan beban di luar usaha. Step ketujuh adalah laba rugi bersih sebelum pajak. Step yang ke-8 adalah pajak. Step yang 9 laba rugi bersih setelah pajak. Jadi ntar dikurangin dulu pajak ya. Next, setelah kalian membuat laporan laba rugi, kalian membuat namanya laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan terdiri dari laba ditahan awal, laba saat ini, dividen, dan laba ditahan akhir. Kalau kalian sudah selesai membuat laba ditahan, kalian membuat namanya neraca. Neraca terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktiva dan pasiva. Oke, selamat mengerjakan ya.